Shalom saudara, kita sedang berbicara mengenai sistem kerajaan Allah, dan ini sangat ada hubungannya dengan kasih Bapa dan juga keadilannya. Ya kan? Nah, kita tadi terakhir bicara mengenai dari bahasa Inggris Roma pasal 5 karena bahasa Indonesia pakai kata yang sama. Tapi bahasa Inggrisnya nih lebih jelas karena di ayat 9 Roma pasal 5 ayat 9 dikatakan kita dibenarkan, justified, dibenarkan oleh darahnya. Ya kan, itu sebabnya sama juga seperti orang Israel. Ya kan, waktu itu ada murka Allah turun. Kenapa? Karena Firaun itu kejam sekali ya. Waktu Musa lahir, dia memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun dibunuhin. Ya karena pemerintahnya berdosa, makanya satu negara kena hukuman. Itu sebabnya kita harus berdoa untuk pemerintah. Ya kan? Kita perlu berdoa buat orang-orang di pemerintahan ya. Dan jadi tapi waktu mereka menaruh darah domba, mereka tidak kena hukuman. Kenapa? Karena punya perjanjian. Ya kan? Itu kenapa Alkitab bilang, ya kan, waktu Tuhan bilang waktu aku lihat darah, aku lewat. Penghukuman tidak turun atas orang Israel. Tidak ada yang sulung, yang mati di antara mereka. Karena berarti sudah ada yang dihakimin. Itu sebabnya kasih dan keadilan Allah itu penting. Kita perlu tahu keadilannya Allah supaya iblis tidak punya akses. Kita disuruh tanggung lagi apa yang Yesus sudah tanggung. Amin, saudara. Ya kan, kita bilang kita jangan sampai tidak mengerti, jangan acuh tidak acuh caranya iblis menipu kita. Ya kan, kita mengalahkan dia dengan kita mengerti perjanjian yang kita miliki. Kenapa kita beriman sama darah dia? Sebab di mana ada dosa akan ada hukuman. Dan kalau tidak ada darah, itu orang itu harus tanggung. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you. Itu keadilannya Allah. Allah itu tidak kompromi. Ya kan? Dia nggak ada kegelapan. Itu sebabnya keadilannya Allah menuntut. Ya kan? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan. Ya kan? Ada dosa. Berarti ada terus hukuman. Gimana supaya tidak kena hukuman? Harus ada yang tanggung. Makanya dia mengirimkan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin, saudara. Jadi dikatakan di ayat 9, dibenarkan oleh darahnya. Ya kan, bukan plus-plus loh ya. Bukan darahnya dan kemudian kita begini gitu supaya dengan perbuatan kita, dengan jeripayah kita, tidak. Dengan kita terus beriman sama darahnya, akan ada buah perbuatan, juga termasuk buah roh. Kalau kita terus beriman dan kita terus makan dari penebusannya, kita akan bertumbuh seperti seharusnya. Amin, saudara. Tapi kalau tidak terus beriman, ya kan, akan ada rasa takut. Makanya beberapa orang tidak mau ke gereja, ya kan, takut mau baca Alkitab. Kenapa? Karena seolah-olah belum ditebus. Ya kan, coba waktu itu orang Israel, aduh aku nggak mau taruh darah. Atau gini, ada darah, ya kan, tapi dia takut di dalam, dia stres di dalam. Aduh, jangan sampai aku kemarin udah salah loh, aku begini deh gitu ya. Aduh, jadi dia stres sekali. Padahal waktu itu lewat dia tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang dilihat Allah itu cuma darahnya. Saudara, Allah itu tidak bisa melihat dosa loh. Makanya kita harus berdiri, ya kan, di atas kebenarannya dia, kebenarannya Yesus. Kebenaran kita tidak laku, saudara. Karena mata Allah nggak bisa melihat dosa. Amin, saudara. Kenapa dia harus melihat, ya kan? Dan dia lewat. Karena tuntutan keadilan Allah tidak bisa kompromi. Harus ada yang menanggung dosa. Wow, puji Tuhan, saudara. Dia tahu kita nggak mampu loh ya. Makanya dia kasih Yesus. Amin, saudara. Wow. Ya kan? Nah, waktu itu ya kan tidak ada gunanya orang Israel udah taruh darah di palang pintu, terus takut, stres, aduh gimana? Aduh kalau sampai aku misalnya ada anak-anaknya dia, ada anak sulung, aduh kalau sampai anakku mati kena penghakiman. Ya kan? Karena tidak mengerti. Tapi kalau tahu, ya kan, kalau mengerti, tenang aja saudara. Kenapa? Karena tahu nggak mungkin lagi dihakimin.
Makanya itu juga pewahyuan yang sangat memberkati saya. Waktu COVID, saudara, itu menjadi satu pewahyuan bahwa kita sudah di dalam. Kita sudah di dalam Kristus. Kita sedang makan tubuhnya. Kita bagian dari tubuh Kristus. Sudah kita ada di dalam darah Dia. Ya kan? Kita sudah jadi satu sama Dia. Darah Dia, haleluya, sudah menghapuskan dosa kita. Kita nggak lagi di luar. Karena itu kan mereka taruh di palang pintu. Ya kan? Dan firman Tuhan mengatakan Allah hanya melihat darah. Ya kan? Dia tidak mungkin lagi menghakimi kita karena kita sudah berada dalam Kristus. Yang di luar itu masih harus tanggung dosanya sendiri. Ya kan? Tapi walau kita sudah di luar, di dalam Kristus, kalau orang itu tidak mengerti, dia sudah belum jadi pewahyuan bahwa yang Allah lihat, mata penghakiman Allah, yang laku itu cuma darah Yesus. Kalau seseorang anak Tuhan tidak mengerti dan dia terus ketakutan, dia ditipu bahwa Allah masih bisa hukum dia lagi, seolah-olah Yesus belum tanggung semua dosanya. Ya kan? Yesus tuh persembahan yang tidak sempurna, masih tidak sempurna, masih harus disempurnakan lagi dengan perbuatanmu. Ya kan? Masih begitu, saudara. Makanya akan ada ketakutan. Nah, setelah itu ada ketakutan, ada perkataan yang buka pintu sama iblis. Ya kan? Jadi kayak waktu itu ada satu orang, ya Monica, kita harus hati-hati loh, harus begini dan gitu. Karena sekarang ada orang tanpa apa gitu loh, tanpa gejala, OTG atau apa. Saya bilang, kamu nggak usah khawatir mengenai saya bilang, karena saya tahu dari firman, ya kan, saya nggak mungkin, saya udah bukan di luar, saya tuh di dalam, saya bilang. Jadi kalau saya perlu melakukan ini, Tuhan akan pimpin saya. Saya tidak perlu melakukan ini itu seperti saya masih di luar bersama dengan yang lain. Di luar gerbang yang ada darahnya. Saya bilang saya sudah di dalam. Saya nggak bisa di dalam dan di luar juga. Nah orang itu nggak ngerti. Harus begini dan gitu. Seolah-olah darah Yesus belum cukup. Jadi saya bilang kamu nggak usah khawatir. Saya tidak paksain diri kamu untuk percaya seperti saya, kamu gak usah khawatir mengenai saya bilang. Amin, saudara. Haleluya. Makanya tidak kena. Karena Tuhan bukakan saya, kamu sudah di dalam. Ya kan? Jadi saat saya ada serangan, waktu itu sama orang COVID, yang ada COVID, Tuhan Roh Kudus tuntun saya begini dan gitu, tetap gak kena. Walaupun sama-sama orang ada COVID. Kenapa tidak kena? Karena kalau kita tahu kita sudah di dalam, kita akan diselamatkan dari murka Dia. Karena darahnya, ini kan dikatakan, ya kan, apalagi waktu kita masih berdosa saja, ya kan, kita sudah dapat Dia kemurahan loh. Kita sudah, Yesus disalib sebelum kita lahir baru loh. Sebelum kita lahir kan Yesus sudah disalib. Waktu kita masih durhaka, ya kan, Dia sudah mati buat kita loh. Amin, saudara. Apalagi, katakan apalagi, lebih lagi, much more. Sekarang kita yang sudah dibenarkan oleh apa? Darahnya, bukan plus-plus, darahnya. Amin, saudara. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan loh ya. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Kenapa? Karena dunia masih berada di bawah kuasa si jahat. Di mana ada dosa, di situ akan turun penghakiman. Itu sebabnya Injil harus diberitakan supaya orang mengerti. Kamu bisa pindah loh. Kamu nggak usah terus hidup di bawah kuasa si jahat. Jadi budak dia. Nanti kalau udah mati jadi milik dia. Sama-sama dia. Itu firman Tuhan mengatakan neraka disediakan untuk iblis dan pengikutnya, bukan untuk manusia, saudara. Allah mengasihi manusia. Itu bukan kehendak Allah. Kita perlu beritakan, beri dirimu diperdamaikan dengan Allah, ya 2 Korintus 5. Ya kan, Dia yang tidak mengenal. Beri dirimu, Allah tidak bisa paksa. Beri dirimu, dosa kamu tuh udah ditanggung. Kamu nggak usah tanggung lagi dosamu. Kamu tidak bisa. Kamu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sekarang Yesus datang, Dia sudah ambil itu dari iblis. Amin, saudara. Makanya kita pasti diselamatkan dari murka melalui apa? Melalui Yesus. Ya, ini maksudnya walaupun kita sudah dibenarkan oleh darah Dia.
Jadi walaupun kita sudah dibenarkan, kita bukan seenaknya kan, kita kan dengan iman. Dengan iman. Makanya saya waktu itu sama orang yang lagi diserang, orang itu juga tidak tahu saya sama dia, saya rasa tidak damai, ya kan? Terus saya ingat, saya kan, kenapa saya marah sama iblis, terus Roh Kudus pimpin saya setiap jam, dia bilang, saya merasa setiap jam saya mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Itu tuntunan Roh Kudus buat saya, melalui dia tuntun saya, karena saya percaya. Ini apa nih iblis bikin saya gelisah? Saya lagi khotbah, wah diserang luar biasa. Karena waktu itu orang yang sama saya sudah ada COVID, saudara. Dia sendiri belum tahu, taunya besokannya atau apa. Tapi kenapa saya tidak kena? Kenapa? Karena kesadaran itu, bahwa kita sudah di dalam darah. Allah hanya melihat darah. Makanya jangan suka introspeksi, cari-cari yang salah. Saudara dan saya, kita lagi bertumbuh. Kita masih belum sempurna dari luar loh ya. Di dalamnya sudah, dari luar tuh belum. Rela aja terus makan. Gimana anak kita bertumbuh kan? Kan dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, dimandiin, dipakein baju. Kita juga begitu saudara. Kita hanya perlu terus makan, bersekutu sama dia. Amin saudara. Karena anak kalau cuma dikasih makan, dikasih minum, tapi kalau tidak dipeluk, tidak ada hubungan sama orang tua, kan sayang dia nggak tumbuh seperti seharusnya kan. Perlu ada interaksi sama orang tua. Orang tuanya perlu peluk dia, ya kan, berkomunikasi, ya kan. Amin saudara. Bapak juga gitu. Kita yang harus mau percaya. Amin saudara. Haleluya. Jadi kasih keadilan Allah, kita pasti diselamatkan dari murka dia. Terus bahasa Inggrisnya dikatakan, jadi jika kita masih durhaka, kita telah reconcile, kita sudah kalau bahasa Indonesianya dua-duanya pakai kata diperdamaikan. Ya kan? Tapi tadi ayat 9 harusnya kita dibenarkan loh. Kita dibenarkan secara legal. Itu legalnya dengan apa? Dengan darah dia, dengan hidupnya dia, dengan nyawanya dia, dengan ketaatan dia. Kita sudah dilegalkan, di-justify, kita sudah dibenarkan loh. Secara hukum, sah. Kita tidak akan pernah lagi dimurkai. Kenapa? Karena secara sah, secara legal, Allah sudah bayar harganya terhadap keadilannya dengan putranya, dengan menyerahkan putranya. Karena dia sebagai hakim yang adil, ya kan, dosa harus dia bayar, tapi karena dia mengasihi kita, dia yang memberikan putranya juga buat kita. Amin saudara. Wow, luar biasa. Karena dia mengasihi kita. Amin saudara. Jadi kita pasti diselamatkan dari murkanya. Karena yang Allah, mata penghakiman Allah, itu hanya melihat darah Yesus. Kita yang harus terus percaya sama darah dia. Kita jangan mata kita terus kepada perbuatan kita, kepada perbuatan orang, terus terlibat dalam perselisihan, terus menghakimin orang, terus bicara mengenai hei, Tuhan aja matanya ngelihat kepada darah anaknya. Kenapa jangan kita bukan orang dunia. Orang dunia itu berusaha tanpa darah. Seperti Kain mempersembahkan persembahan dari jeripayah dia, ya kan, tanpa darah. Kenapa persembahannya tidak diterima? Karena dia mau diterima, ya kan, tanpa ada darah. Sedangkan dosa itu hanya bisa ditebus oleh darah, oleh nyawa loh ya. Amin saudara, oleh nyawa. Makanya persembahannya Kain tidak diterima, bukan karena dia jahat. Ya, dia kan sebelumnya tidak bunuh adiknya, dia bunuh setelah persembahannya tidak diterima loh. Dan Alkitab menyebut dia jahat karena dia tidak beriman. Pasti waktu begitu Adam dan Hawa jatuh, apa yang Tuhan lakukan? Langsung dia bunuh satu binatang loh. Terus dipakein dengan apa? Dengan kulit binatang. Ada darah saudara. Kalau enggak, Adam enggak ada chance, dia akan binasa langsung. Tuhan masih ada kemurahan saudara. Ya kan? Makanya persembahan yang diterima bukan karena Kainnya yang tidak baik, karena dia tidak beriman. Iman menyenangkan Tuhan. Iman menjadikan kita berkenan. Iman kepada apa yang dia tetapkan, kebenaran dia, bukan maunya kita. Makanya terkutuklah orang yang mau dibenarkan. Wow, yang kasih mau coba jalannya Kain, yaitu apa? Yang penting positif aja. Yang penting kita berbuat yang baik aja. Nanti semua orang juga baik sama kita. Itu sistem dunia. Tidak mementingkan penebusan Yesus. Ya kan? Yang penting kita baik-baik, itu tidak begitu ya. Kita orang benar, kita hidup oleh iman.
lebih daripada positif atau tidak. Ada yang sudah mati buat kita. Karena kalau cuma positif apa tidak, itu dunia juga bisa. Mereka berusaha pakai pendidikan, pakai psikologi, pakai ini dan itu. Berusaha membetulkan apa yang sebetulnya manusia sudah tidak bisa. Apa yang hanya Tuhan bisa merubah. Supaya orang itu bukan hanya dirubah dari luar, tapi transformasi, hidup kembali dalam hidup yang baru. Tidak lagi ada kesadaran dosa, dimerdekakan, ya kan, dari kesadaran dosa. Tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Makanya kenapa beberapa orang tega sekali, karena berada di bawah kuasa si jahat. Itu sampai kadang-kadang nggak kepikiran, kok bisa ya, kok tega ya. Karena itu semua dikontrol sama si jahat. Kan dia bilang segala kemuliaan dunia ini, dia bilang, aku kasih ke kamu. Ya kan, kemuliaan dunia. Waduh, hebat. Oh iya, dikasih otoritas, saudara. Di pemerintah pakai otoritas itu untuk membunuhin orang. Dengan kejam loh, saudara. Banyak orang kok bisa. Karena berada di bawah kuasa si jahat. Makanya Yesus bilang, kamu tuh dari iblis. Seperti bapakmu tuh iblis. Dia pembunuh manusia dari semula. Amin, saudara. Nah, saya mau ingatkan saudara, kalau ada di antara saudara ya yang masih pikir nonton film, ya kan, bercanda yang bahaya, ya kan, soal mati apa ya, saudara anggap itu main-main. Nonton film-film Harry Potter, baca bukunya, nonton horor, oh nggak apa-apa, cuma film. Ya saudara pikir main-main. Iblis tidak main-main, saudara. Dia tidak main-main. Dia kalau ada celah, saudara undang dia lewat apa yang saudara dengar, juga termasuk lagu-lagu, ya kan, yang mempromosikan dia, ya kan. Saya cuma peringatkan, hati-hati. Saudara main-main, dia tidak main-main. Dia kejam loh. Dia tujuannya nggak pernah berubah, pembunuh manusia dari semula, mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan? Makanya kita perlu tahu, ya kan, dia tidak main-main, kita jangan mau main-main sama dia. Jauhin yang kayak begitu, saudara. Dan kalau ada teman-teman yang suka begitu, saudara minta hikmat dari Tuhan. Ya kan? Sebab kalau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya kan? Karena iblis itu licik. Kalau dia tidak bisa langsung. Apalagi saudara orangnya rohani, suka nonton khotbah, suka ini. Dia lewat pergaulan. Lewat yang lain, saudara. Dia campur dengan sesuatu yang saudara suka. Makanya kita harus mengerti kasih Allah. Kita jangan kompromi, saudara. Minta tolong dia. Ya kan, ada banyak hal-hal kita bisa nikmatin tanpa kita ngambil risiko, ya kan, untuk dicuri, dibunuh, dirusakkan. Ya itu nggak ada gunanya, saudara ya. Minta hikmat dari Tuhan ya. Jadi dikatakan kita secara legal dibenarkan, secara legal kita dibenarkan. Karena itu kita pasti diselamatkan dari murka Dia. Itu sebabnya kenapa waktu COVID Tuhan kasih pewahyuan itu kepada saya. Saya tidak mengalami oleh anugerah Tuhan, tidak mengalami COVID. Bukan hanya tidak sakit, tapi hal yang lain seperti tidak ada efeknya. Kenapa? Karena pewahyuan ini sangat-sangat mengubahkan hidup saya, saudara. Ini sesuatu yang dahsyat. Mengerti lebih lagi keadilan Allah. Amin, saudara, bahwa mata Dia, mata penghakiman Tuhan, itu hanya melihat darah putranya. Dan waktu Dia melihat darah putranya, penghakimannya lewat. Dulu aja orang Israel, karena mereka sedang pegang perjanjian Dia, mereka taruh darah domba, mereka dilindungi hanya darah domba loh. Apalagi sekarang, Ibrani 8 ayat 6, Yesus adalah perantara dari perjanjian jauh lebih baik yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Amin, saudara. Itu masih berikutnya. Maka setelah itu, setelah COVID, mereka keluar, sebelum mereka keluar, mereka diberkati dengan baju yang indah-indah, dengan perhiasan, ya kan? Kemudian karena kemurahan Tuhan, ya kan? Terus setelah itu mereka keluar tidak ada yang lemah dan keluar dengan emas dan perak. Makanya belakangan Tuhan ingatkan, ini saatnya umatku lebih mengerti bahwa kita berhak emas dan perak. Kita nggak usah stres, tidak perlu stres. Dia sudah pakai mahkota dulu, kita sudah ditebus sepenuhnya. Dia terus berikan pewahyuan bagaimana berfungsi di dalam kerajaan Dia, sehingga kita tidak terlibat hutang. Kita bukan lagi berada di bawah kuasa si jahat, di mana kita jadi budak.
hidup seperti budak tiap hari, ya kan? Terus menerus berusaha memenuhi kebutuhan kita. Hidup ini jadi berat. Kita diciptakan kembali bukan hanya untuk bertahan loh. Seorang raja tidak berfungsi hanya untuk bertahan hidup loh. Dia punya kuasa dan otoritas. Kita adalah imam-imam dan raja. Itu sebabnya nanti akan lebih lagi diajarkan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita. Amin, sehingga kita bisa berfungsi di dalam talenta panggilan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, dan kita tidak dibebani dengan harus memenuhi kebutuhan kita, ya kan, semuanya kita. Tidak, Dia sudah siapkan sistem kerajaannya. Tapi sebelum itu izinkan saya teguhkan saudara dulu mengenai kasih dan keadilannya Allah. Karena ini adalah dasar sehingga kita lebih lagi mantep, ya. Haleluya, kita akan terus bertumbuh dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lainnya. Jadi dikatakan di ayat 9, kita sudah dibenarkan secara legal, ya kan, dengan terus kita beriman sama darahnya, dan kita diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Akan ada tuntunan Tuhan. Jadi saya bilang sama orang itu, kalaupun pemerintah, ya kan, berikan saya izin, ya kan, kamu boleh keluar sekarang, pandemi sudah berkurang, ya kan, pemerintah beri saya izin. Tapi kalau Tuhan sekali waktu taruh di hati saya, kamu jangan kemana-mana, saya akan lebih ikut Tuhan loh. Amin, saudara. Itu artinya diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Amin. Makanya waktu itu saya alamin, ya, dengan kita bergaul sama Dia, kita percaya, kadang-kadang tanpa sadar kita dipimpin sama Dia. Kenapa waktu banjir besar juga, ya kan, kenapa tidak mengalamin? Padahal saya sudah mau pindah ke daerah yang bakalan banjir dan longsor. Kenapa Tuhan tutup pintu itu? Karena kasih otoritas ke Dia. Sering perjamuan kudus, ya kan, suka percaya sama Dia, percaya keadilannya Dia, sering memperkatakan, ya, suka memperkatakan, percaya, sehingga haleluya, diselamatkan dari murka. Tidak mengalamin waktu banjir besar, tidak mengalamin. Bukan Tuhan tidak memandang rupa. Dia nggak lebih suka sama saya, sama orang lain, tidak. Hanya karena haleluya, percaya terus kepada darah Dia. Mau tunduk terus. Kalau nggak ada damai, udah. Saya tidak ngotot, tidak terus harus begini gitu. Saya tidak berani, saudara. Dia tahu semua hal, kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu semua hal. Kita perlu Dia. Kita perlu terus beriman sama darah Dia dan hidup oleh Dia. Hidup dipimpin sama Tuhan Yesus. Walaupun kita sudah diampunin, selalu Tuhan tuntun saya harus gimana? Dia akan tuntun, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Melalui Dia, ya kan? Jadi bahasa Inggrisnya lebih jelas, dibenarkan secara legal, makanya tidak lagi di bawah murka Allah, dan itu sesuai Roma 8, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus. Loh, kok bisa nggak ada penghukuman? Padahal kelakuan kita belum sempurna, karena kita masih terus bertumbuh. Kenapa? Karena sudah ada yang tanggung dosa kita. Dengan iman kita perlu terus terima lagi, Tuhan, saya udah salah, saya percaya ini sudah dihakimi. Terima kasih, darah Yesus menguduskan saya. Saya tidak lagi dihukum. Terima lagi, itu kita lagi menerima terus anugerah kebenarannya. Kita terima terus, sehingga tadi kita berkuasa dan memerintah. Amin, saudara. Terus dikatakan di ayat 11, kalau tadi dibenarkan, ya kan, baru ayat 11-nya mengatakan, ayat 10 tadi, ayat 9, ayat 10-nya mengatakan, kalau kita saja, selagi kita masih musuh, ya kan, kita telah diperdamaikan dengan Dia, ya kan, apalagi setelah kita diperdamaikan. Jadi bukan hanya dibenarkan, sama seperti seorang anak yang sudah salah, ya kan, harusnya dia dihukumnya, sudah, bapaknya sebagai hakimnya, sudah, ini sudah, saya bayar hukuman kamu. Terus setelah itu bukan hanya dibayar, dia juga diperdamaikan dengan bapaknya. Bapaknya tidak marah sama dia. Enggak, tidak. Ini malah saya sediakan jalan keluarnya supaya kamu tidak usah tanggung. Amin. Jadi dibenarkan secara legal dan diperdamaikan dengan Bapak kita. Dengan Bapak kita yang adalah hakim dunia yang 100% kudus, benar, dan adil. Wow, diperdamaikan. Makanya kalau kita lihat ayat ini, ya kan, kita ada damai. Dan setelah kita diperdamaikan, lebih-lebih kalau kita sudah diperdamaikan, ya kan, bukan hanya kita diampunin secara legal hukuman, karena hukuman kita sudah ada yang tanggung,
tapi juga kita diperdamaikan sama Dia, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Maksudnya apa? Bukan hanya diselamatkan kita bisa ke surga, tapi diselamatkan dari apapun dunia ini, karena iblis masih ada di dunia. Dunia ini masih berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Kita perlu diselamatkan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang mau menyakitin. Karena ada yang masih beroperasi di bawah kuasa si jahat. Dari apapun, ya kan, kita pasti pernah mengalami yang tidak baik, dan itu ada efek di jiwa kita. Mungkin ada penolakan, ada apa, tapi Tuhan menerus kita diselamatkan oleh hidupnya. Firman-Nya adalah hidupnya. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Firmanku firmanku adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu apa? Yaitu jerih payah manusia. Sama sekali tidak berguna. Haleluya. Tapi haleluya. Firman Tuhan, firmanku adalah roh dan hidup. Amin, saudara. Haleluya. Jadi walaupun kita masih di dunia ini, tapi kita bukanlah, haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kita bukanlah bagian dari dunia ini ya. Saya mau, haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya mau kasih tahu saudara, walaupun kita masih di dunia ini, ya ingat kita bukan bagian dari dunia ini. Kita tidak lagi berada di bawah sistem dunia. Sistem budak. Ya seperti budak, dibudakin. Ya kan, hidup seperti budak karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan kita. Kejar ini, kejar itu. Kita sudah ditebus. Kita sudah disiapkan semuanya. Kerinduan hati kita. Semuanya jauh lebih berlimpah daripada kita yang doakan. Pikiran. Bahkan hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan. Dia sudah siapkan buat kita semua. Karena Dia mengasihi kita. Kita punya Bapa surgawi yang mengasihi kita. Itu sebabnya kita perlu lebih mengerti bagaimana menerapkannya. Sistem kerajaan Allah. Ini Injil itu kabar baik. Amin, saudara. Saudara tidak akan lagi dimurkain. Haleluya. Nah, saya bacakan di sini ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 15 ayat 19. Saudara sadar, kita masih di dunia ini, tapi kita bukan lagi bagian dari dunia ini. Maksudnya apa? Kita tidak lagi berada di bawah sistem pemerintahan dunia, ilah dunia ini. Karena kita sudah beda pemerintahan. Kita sudah punya otoritas untuk melawan dengan firman-Nya, dengan kita berdiri atas firman-Nya, atas kebenarannya, dan untuk tidak tunduk kepada situasi-situasi dunia apapun yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Amin, saudara. Kalau itu bukan anugerah yang baik dan sempurna, kita bisa tolak di dalam nama Yesus. Kalau itu sudah ditanggung oleh Yesus, kita tidak usah tanggung lagi. Kita sudah tahu dari firman-Nya, itu bukan dari Tuhan. Kita tundukkan diri dulu sama Dia, kita percaya dulu, baru kita bisa lawan. Amin, saudara. Haleluya. Kita jangan izinkan perasaan kita bikin kesimpulan sendiri, pikiran kita, pengertian kita, jangan. Karena iblis masih ada di dunia ini, tapi kita bukan lagi, dikatakan di sini Yohanes 15 ayat 19. Karena kamu bukan dari dunia. Amin. Saudara sudah lahir dari Allah. Saudara punya Bapa surgawi. Saudara adalah imam dan raja. Saudara putra-putra Allah yang diurapi, yang dikasih. Saudara adalah duta-duta besarnya. Itu 2 Korintus 5. Haleluya. Haleluya. Duta besar itu tidak sibuk. Ya kan? Dia duta besar Amerika tidak sibuk di Indonesia cari kerja, cari gimana, butuh ini dan begitu. Tidak. Semuanya pemerintahnya sudah siapkan. Kenapa? Supaya dia fokus menjalankan tugas dia sebagai duta besar. Kita tidak bisa fokus melakukan kehendak kita, kehendak Tuhan buat kita. Kalau kita selalu khawatir, saya harus begini nih dan gitu, supaya ini semua dicukupi. Waduh saudara, itu berat. Itu bukan sistem kerajaan Allah. Itu bukan sistem kerajaan Allah.
Itu adalah sistem Adam yang sudah jatuh. Itu sistem dunia. Dan iblis adalah ilah dunia ini. Makanya dia pastikan orang terus-menerus diperbudak. Saudara. Wow, saudara, puji Tuhan, saudara. Haleluya, kita adalah duta besar dia. Kita adalah imam dan raja. Seorang anak raja. Ya kan, dia waktu lahir sebagai raja di atas raja. Ya kan, dia tidak usah mikir hidupnya kan. Ya kan, dia bisa berfungsi, ada tugas dia kan. Ya kan, mungkin dia harus ini, dia harus sekolah, dia harus ini. Tapi dia tidak melakukan itu supaya dia bisa makan. Tapi dia berfungsi karena dia raja. Amin, saudara. Saudara juga gitu. Mari kita lebih lagi melihat ayatnya supaya kita lebih mengerti bahwa kita tidak lagi, ya kan, tidak lagi berada di bawah sistem dunia ini, ya kan, sistem di mana segala sesuatu pakai kekuatan kita berpusatkan pada jeripaya sumber daya manusia, kepentingan manusia untuk manusia. 666 itu begitu artinya, ya kan, untuk manusia, oleh manusia, kepentingan manusia, itu semua, ya kan. Tapi puji Tuhan, kita sudah ditebus, ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi kita tahu, haleluya, thank you Lord Jesus. Ada satu hal ya, saudara, sebentar ya saudara. Saya mau baca dari sini ya saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ya kan? Janganlah kamu mengasihi dunia, karena kita bukan dari dunia ini lagi. Kita sudah jadi duta besarnya dia, imam dan raja, anak Allah yang diurapin. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini terjemahannya tidak tepat ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini juga harusnya jangan tidak tepat diterjemahkan sebagai tetap hidup. Karena manusia itu akan tetap, maksudnya tetap tinggal, tetap bertahan. Maksudnya tetap ada. Jadi apa tuh, tahan uji. Maksudnya bukan karena kamu tidak mengasihi Allah Bapa. Tidak, saudara. Inilah kasih itu. Makanya terjemahan ini bukan soal bahasa. Itu tidak sesuai dengan konteks. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia loh. Dia yang mengasihi kita dulu dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kalau saudara masih belum kurang percaya kasih Bapa, saudara akan selalu dicobai untuk mengejar ini dunia. Saudara tidak sadar, saudara bukan lagi bagian dari dunia ini, dan saudara lagi dibutakan bahwa semua itu sudah ada warisan kita. Saudara dibikin sibuk mengejar apa yang Allah sudah sediakan. Jadi yang seseorang tuh kalau tidak percaya atau tidak diteguhkan, makanya karena dia tidak ada tinggal ya. Makanya kemudian keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu akan dicobain, saudara. Saudara tidak akan dicobai pada sesuatu yang saudara tidak suka, tidak mau, saudara. Amin. Saya tidak pernah dicobai dengan sesuatu yang saya tidak suka, tidak doyan. Kalau kita lebih mengerti akan kasih Bapa, bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi kita, kita tidak mudah dicobain. Karena iblis akan tawarkan saudara sesuatu, ya kan? Nah, dia nggak, makanya waktu dia cobain Yesus, dia nggak bilang, oh kamu yang dikasihin Bapa. Dia cuma langsung cobain, ya kan? Saudara juga gitu, percaya kasih Bapa, saudara. Saudara terus perlakukan dia, percaya kasih dia, teguhkan dirimu kasih Bapa. Bapa sudah memberkati saudara dengan segala berkat, ya kan? Di dunia ini bukan, ya kan? Kenapa semua ini ada? Karena ada ilah dunia, dan dia penipu, dia mencuri, membunuh, merusakkan. Tapi puji Tuhan, saudara, Allah dalam kasihnya sudah memberikan Yesus buat kita. Allah mau kita mengalami surga di bumi. Di surga tidak ada kegelapan, tidak ada kekurangan, ada kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kasih, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada yang kurang. Amin, saudara. Wow, haleluya. Dan itu adalah warisanmu di dalam Kristus. Ya, saya berdoa saudara supaya saudara lebih lagi mau bergaul, pakai waktu bergaul dengan Bapakmu. Ya kan, hidup kekal adalah mengenal dia.
lewat pengorbanan Yesus. Saudara renungkan, pakai waktu, bersyukur saudara kenal dia. Bersyukur dia berikan Yesus buat kita. Dia gak hanya berikan kita berkat, lebih dari itu, dia berikan hati dia. Allah mengasihi kita, Allah tidak marah lagi. Saudara sudah dibenarkan secara legal, saudara sudah diperdamaikan sama dia. Saudara, Yesus pastikan, ya kan, dia mau pimpin saudara terus, saudara tidak usah mengalami murka Allah selama-lamanya. Dan saudara diselamatkan dari apapun di dunia ini, karena saudara bukan bagian dari dunia ini. Dan saudara sudah diberkati luar biasa di dalam Kristus dengan segala berkat dia. Semuanya kerinduan hati saudara lebih daripada yang saudara pikirkan dan doakan, yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, dia sudah siapkan, karena kasihnya besar atas saudara dan saya. Saya berdoa Bapak, di dalam nama Yesus, saya berdoa lebih lagi Bapak, selagi kami terus belajar, Engkau sedang bukakan mata kami, karena ini saatnya Tuhan Yesus sedang mau datang lagi. Kami sebagai tubuh Kristus sedang dipulihkan, sebagai mempelai kami dipulihkan segala sesuatu, sehingga kami lebih lagi berjalan dalam jati diri kami, beroperasi di dalam kerajaan-Mu. Orang-orang akan melihat kemuliaan-Mu terbit atas kami. Mereka akan melihat sesuatu yang beda, karena kami bukan lagi bagian dari kegelapan, tapi kami adalah anak-anak terang. Kami tidak ditetapkan untuk mengalami murka, tapi berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu yang bukan berdasarkan jasa, kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Saya berdoa supaya ini lebih lagi diwahyukan, ini berakar dalam setiap yang mendengarkan ini, bekerja dalam diri kami semua untuk kami mau menekunin firman-Mu, untuk kami lebih lagi diteguhkan di atas anugerah kebenaran-Mu, di dalam kasih-Mu, sehingga kami, haleluya, bersama-sama dengan yang lain, orang-orang kudus, kami boleh mengalami kepenuhan-Mu, betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, dan mengalami kasih-Mu itu Bapa, yang melampaui segala pikiran kami. Bagi Engkau lah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. God bless.